Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya, adik-adik sekalian. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan atau komentar, silakan. Oh ya, mohon maaf, ini Zoom saya akunnya belum diperpanjang, jadi ini kena batasan 40 menit, jadi nanti kalau 40 menit disconnect, silakan login lagi di room yang sama ya. Silakan. Oh ya, nanti saya jam 1 ada rapat sama DJA, jadi kalau bisa kita selesai dulu jam 1 ya, jam 1:15 gitu ya, biar saya bisa sholat dulu. Silakan, yang lain. Ya. Monggo, silakan. Oke, karena nggak ada yang tanya, saya yang tanya ya. Nah, jadi sudah saya cancel, saya yang bertanya saat ini. Ya, ketika saya yang bertanya, maka yang benar dapat poin 2, yang salah dapat -1. Oke, siap semuanya? Petugas scoring siapa namanya? Ranita, Pak. Siapa namanya? Petugas scoring? Almira atau Nadia? Ranita, Pak. Ranita, Pak. Oh, Ranita. Oke, Ranita. Oke. Ranita, kalau saya tanya nanti yang benar poinnya 2 ya, yang salah -1. Oke, Ranita siap? Siap, Pak. Siap ya. Oke, Ranita silakan pilih nomor berapa yang mau jadi korban. Langsung aja, nomor berapa? Terserah Bapak aja, Pak. Nomor berapa? Saya, oke. Sekarang tanggal 21, absen 21. Saya, Pak. Oke. 21 siapa? Saya, Pak Ranita, Pak. Oh ya dah, kamu berarti, nasibmu berarti ya. Oke, Ranita ya. Oke, dapat dari mana angka ini? Yang saya merahin. Yang 10%-nya, Pak. 10% itu dari probability-nya, Pak. Jadi kalau kayak angka 1 itu kan 1/10. Jadi dia itu dari ini kan ada 10 apa ya? 10 side apa ya namanya? Jadi kalau 10% itu karena angka 1 itu ada sebanyak 1 dari 10 kemungkinan. Angka 2 itu karena ada angka 2, ada 2 kali angka 2.
dari 10 kemungkinan. Kalau angka 3-nya itu karena terdapat 3 kali angka 3 dari 10 kemungkinan, jadi 30%. Begitu juga angka 4 karena ada 4 kali, Pak. Poin. Ya. Talita tunjuk siapa? Cepetan. Ngasal aja nomor berapa gitu. Nomor 18, Pak. Oke, 18 siapa? 18. Saya, Pak. Oh, Nadia ya. Oke. Ini namanya apa, Nadia? Itu namanya itu, Pak, yang probabilitas dari X3. Jadi 3 itu yang ada di kotak itu angka 3. Buat apa itu? Yang X-nya itu, Pak. Kan ada X sama Y. Nah, itu X-nya 3, yang angka 3. Terus Inggrisnya apa? apa ya, Pak? Inggrisnya apa? Inggris dari Iya, dari yang warna merah ini, yang saya blok ini, bahasa Inggrisnya apa? probabilitasnya, probability, Pak. Oke. Ya. Dan selanjutnya, Nadia, ini kalau sumbu Y-nya, satuannya frekuensi, namanya apa? PDF, Pak. Salah. Coba pikir lagi. Kalau yang Oh, kalau frekuensi histogram, Pak. Nah. histogram, oke, ya. Kalau satuannya probability, namanya apa? Baru PDF itu, Pak. Probability. PDF. Ya, oke, 2 poin. Nadia, silakan tunjuk yang. Terserah Bapak aja, Pak. Saya bingung. Enggak, kita bola bergulir. Kamu langsung aja. Tenang aja kok, ini no hard feeling. Bentar ya, Pak. Saya lihat dulu. Oke, mikir, cepetan. Sebut angka saja. 2. Siapa 2? Saya, Pak. Oke, Bastian ya. Nadia di mute aja. Oke. Bastian. Kenapa yang warna oranye sama dengan warna biru? Karena kalau kejadian 2,5 itu, Pak, nggak ada. Soalnya ini kan apa namanya, mengukur jumlahnya, Pak. Jumlah apa? Jadi jumlah kejadiannya, bukan mengukur. Terus ya penjelasannya terus. Jadi kalau jumlah 2,5 itu kan, Pak, nggak ada. Adanya itu kayak jumlah 1, 2, 3. Kecuali kalau mengukur itu ada yang kayak 2, 2,1, 2,2, 2,3. Jadinya jatuhnya sama dengan yang itu, Pak, yang F2. Kamu saya kasih poin 1 ya. Sebenarnya pernyataanmu hampir benar, cuma ada salah dikit di statement. Statement yang salah adalah jumlah. Maksudnya, Pak, satuan jumlah sama satuan ukur, Pak. Enggak juga, bukan itu juga. Iya, hampir benar ya, tapi statementnya salah di jumlah ya. Masih pengen 2? Boleh, Pak. Oke. Yang warna ungu ini perhitungan menggunakan PDF atau CDF? Yang ini. CDF, Pak. Salah jawabannya. Ya. Ya udah, kamu saya kasih 0 deh. Kamu nggak dapat plus, nggak dapat minus ya. Jadi yang warna ungu ini PDF. Kenapa? Karena simbolnya P atau F kecil. Jadi kalau F-nya F kecil itu PDF. Tapi kalau dia bilang F-nya besar kayak gini, ini namanya apa? CDF atau kumulatif. Itu ya. Bastian menunjuk siapa? Nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3. Siapa nomor 3? Bayuan.
Oke. Pertanyaan saya adalah berapa peluang munculnya angka 3 berbayang? Berapa peluang munculnya angka 3 dan berbayang? Oke. Berapa peluang munculnya angka 4 dan tidak berbayang? Oke. Berapa peluang munculnya angka 1 tidak berbayang dan angka 2 tidak berbayang? Pertanyaan saya dan, maka jawabannya apa? Jadi kamu ini ya apa? Jadi saya tanya berapa peluang munculnya angka 1 tidak berbayang, berarti ini ya. Nah, kalau saya tanya, saya bilang dan itu artinya simbolnya plus. Berarti ini ditambahkan. Ya. Jadi jawabannya berapa? 0,1. 0,1 dari mana? 0 ditambah 0,1. Ya, kenapa? Karena saya bertanya berapa peluang munculnya angka 1 tidak berbayang dan 2 tidak berbayang. Gitu ya. Paham? Oke ya. Poin kamu 0. Oke. Nomor berapa? Tunjuk nomor berapa? Ya nggak usah dipikir lah. Kalau dipikir bingung. 14. Siapa 14? Saya, Pak. Oke. Pertanyaan saya adalah ini namanya apa? Marginal distribution ya, Pak. Oke, apakah itu? Marginal distribution itu probabilitas dari setiap random variable itu ya, Pak. Ini Y-nya Y besar apa Y kecil? Y besar. Apa artinya?
Ayo, apa jawabannya? Variabel ya, Pak. Apa? Apa bedanya Y besar sama Y kecil? Oke, saya kasih waktu 5 detik. Kalau nggak minus 1 kamu. Kalau Y kecil itu outcome ya. Contoh, apa Y besar, apa Y kecil? Oke, udah kamu minus 1 ya. Kamu tunjuk siapa? Nomor 7. 7. Oke, nomor 7 siapa? Nomor 7? Pak. Oke, apa bedanya Y besar sama Y kecil? Pak, boleh lihat slide sebelumnya nggak, Pak? Nah, kalau ini sepenangkapan saya ya, Pak, kalau Y besar itu, kan tadi Y-nya sama dengan 1. Nah, itu berarti jumlah dari yang ini, Pak, apa? Enggak. Berikan contoh yang lebih sederhana. Apa Y besar, apa Y kecil? Jangan contoh dari buku. Untuk sederhana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa bedanya Y besar sama Y kecil? Yang tinggi badan itu bukan ya? Ayo cepet, yuk. Lima detik. Y besar itu Oke, kamu juga minus 1. Kamu tunjuk nomor berapa? 10. Ya, 10 sama. Sepuluh siapa? Nomor 10? Kayaknya nggak jawab. Nomor yang lain silakan tunjuk. Nomor 11 deh. Nomor 11 siapa? Apa nomor 11 bukan, Pak? 11 siapa? Saya, Pak. Oke. Apa bedanya besar sampai kecil? Kalau Y besar itu ya saya nangkepnya juga yang kayak misal tinggi badan, kalau Y besar itu tinggi badannya, kalau Y kecil itu nilai gimana ya? Oh iya, mungkin kalau misalkan kayak Y besar itu kayak tinggi badannya, Pak. Kalau Y kecil itu kayak ininya, Pak, apa? Sentimeternya itu loh, Pak. Nilainya. Nilai dari siapa? Nilai dari tinggi badannya. Tinggi badan siapa? Jadi sampelnya gitu, Pak. Sampel. Ada berapa sampel? Banyak. Infinity, Pak. Oke. Dalam konteks yang gambar kamu lihat di depan, ya, maka Y kecil itu apa aja? Kenapa, Y Pak? kecil. Dalam kan kamu lihat layar di depan nih. Iya, Pak. Nah, Y kecil
ya, Y kecil, itu nilainya berapa saja? 0 sama 1, Pak. 0 dan 1. Berarti Y besar itu apa? Eh, himpunan dari, bukan, apa ya? Aduh, kata-katanya gimana ya? Nah, jadi Y besar itu adalah nama variabel. Ya. Ya, misal tinggi badan, yaitu tinggi badan. Jadi tinggi badan itu nama variabel. Tinggi badan kelas 30 berapa nih? 5 misal. Maka kelas 305 itu apa? Sampel atau populasinya. Gitu. Ya berarti kalau 305 berarti sampel. Berarti kalau span berarti populasinya gitu. Paham ya? Iya, Nah, Pak. berarti Y kecil itu atau dibilang Y1 itu adalah tinggi badan observasi pertama, tinggi badan observasi kedua. Jadi misalnya tinggi badan orang pertama, tinggi badan absen 1, tinggi badan absen 2, tinggi badan absen 3 gitu ya. Jadi di kelas ini ada berapa orang sekelas? 28 ya misalnya. Nah, artinya apa? Ada 28 data tinggi badan. Jadi ada 28 Y kecil, ada Y1, Y2, Y3 sampai Y28. Y1 itu adalah tinggi badan orang pertama, absen ke-1. Ya. Berarti tinggi 8 absen orang kedua. Besar itu adalah nama variabel, yaitu tinggi badan. Jadi kalau di sini saya tulis X, kayak gini yang saya ungu ya. Jadi ketika saya bilang X besar, maka X besarnya adalah nama variabel. Ya, jadi misal X besar itu adalah peluang munculnya nilai dadu, peluang munculnya nilai di kartu. Gitu. Atau X besar itu adalah nilai di kartu, outcomes. Nilai di kartu itu karena kartunya cuma 4, 1, 2, 3, 4, bukan 4 sih. Kartunya itu bisa muncul angka 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada kurawa buka, kurawa tutup itu artinya dari kartu itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Bisa muncul angka 1, muncul angka 2, muncul angka 3, muncul angka 4. Jadi siapa? Nomor 11? Mau tunjuk nomor berapa? 19, Pak. 19. Siapa 19? Siapa? Nggak ada. 20? 20 siapa? Saya, Pak. Oke. Pertanyaan saya. Kamu lihat angka ini yang di sini? Yang saya garis bawah U? Lihat? Lihat, Pak. Oke, ini angka 1 saya coret, ini saya ganti jadi 0. Berapa nilainya? Jawabannya. Jawaban nilai akhirnya gitu, Pak. Jawabannya berapa? Ini pasti salah ini. Oke, sebentar, Pak. Nggak usah dihitung. Di ini aja langsung perhitungannya berapa? 0,1 dibagi 0,6. Ya, betul. 2 poin. Ya. Oke, nunjuk siapa? Nomor 25. 25 siapa? Saya, Pak. Oke. Ya. Saya ganti
ininya menjadi angka 4. Ya, maka berapa jawabannya? Eh, 0,3 per 0,4. Oke, apa itu artinya? 0,3, 0,4 itu namanya apa? Marginal probability, conditional probability, atau PDF, atau CDF, atau apa? Tadi. Conditional probability. Probability. Oke. Cara bacanya gimana? Cara baca ini tuh seperti apa sih? Cara membacanya? Eh, eh, Oke, kamu dapat 2 poin. Silahkan tunjuk orang lain. nomor 27. Itu siapa? Saya, Pak. Yang saya underscore warna ungu itu cara bacanya gimana? Eh, kalau misalnya X-nya 2, probabilitas kalau misalnya X-nya sama dengan 2, di Y-nya sama dengan 1. D-nya kurang tepat. Nah, coba diganti. D-nya dengan kata-kata lain apa? Apa, Pak? Terserah kata. Statementmu D, DI itu kurang tepat. Ganti dengan kata-kata yang lain. Kalau misalnya X-nya sama dengan 2, berapa probabilitas X-nya sama dengan 2 ketika Y-nya sama dengan 1? Tuh, 2 poin. Ya, jadi berapa? Jadi kalau kita bicara F-nya ini F kecil, ini adalah probabilitas. Ya. Jadi probabilitas munculnya X sama dengan 2 dan pada saat yang bersamaan Y-nya 1 atau Y-nya shaded atau Y-nya berbayang. Jadi berapa probabilitas munculnya kartu dengan angka 2 dan pada saat bersamaan kartu tersebut berbayang, shaded. Gitu. Jadi ini 2 kejadian yang terjadi bersamaan. Jadi yang pertama kejadian munculnya angka di kartu, yang kedua kejadian munculnya kartu berbayang atau tidak berbayang. Nah, jadi 2 kejadian ini terjadi bersamaan. Coincidence. Bukan coincidence sih, terjadi bersamaan. Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang bahwa probability of X equal to 2 conditional on Y equal to 1. Itu cara bacanya. Ya, kalau cara memahami lebih sederhana adalah peluang munculnya kartu dengan angka 2 dan pada saat yang bersamaan kartu tersebut yang seperti itu, shaded kan namanya 1. Seperti itu, ya. Oke, tunjuk siapa kamu? Nomor 17, Pak. Siapa 17? Siap saya, Pak. Oke.
Oke, pertanyaan saya adalah, kamu lihat yang saya garis bawahi? Lihat, Pak. Ya, kamu jelaskan kenapa bisa begitu. Seperti sifat yang sum rules yang nomor 6, Mbak. Ya, betul. Ya, 2 poin. Kamu tunjuk nomor yang lain? Tunjuk absen berapa? Nomor 2, Pak. Oke, nomor 2 siapa? Saya Saya lihat yang Iya. warna ungu. Oke. ya. Kenapa bisa begitu? Hmm. Karena sama Pak kayak sum nomor 6. Salah. Ya. Masih mau direvisi atau minus nih? Mau direvisi dong Pak, coba revisi. Oke, apa? Saya kasih kesempatan sekali. Karena dikali silang Pak. Salah. Ya, kalau gitu kamu minus 1 ya. Jadi itu terjadi karena ini nih. Ini A. A-nya kita ganti dengan X bar. X bar itu kan rata-rata, dan rata-rata itu suatu konstanta. Ya, paham? Jadi ini sama dengan N dikali X bar. Oke, paham, Bastian? Oh iya Pak. Ya, itu sama dengan sifat yang nomor 3. Ya. Oke. Oke. Tunjuk siapa, Bastian? Bastian, menunjuk siapa? Nomor berapa? Nomor 10 Pak. Nomor 10 siapa?
Nomor 10 siapa? Jonas? Halo? Nggak bisa ya. Kalau gitu nomor 9. Nomor 9 siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Irfan. Oke, Irfan. Irfan bisa lihat ini yang Bisa, saya garis Pak. bawahi ungu. Itu namanya apa? Cara bacanya gimana? Halo? Oke, bermasalah. Nomor 9 tadi siapa? Bisa jawab? Probabilitas Apa? ketika X sama dengan X kecil, Pak. Oke, betul. Kemudian yang fx ini apa? Ini namanya apa? PDF, Pak. PDF, betul. Ya. Kemudian ux ini apa? Mu x itu apa? Population mean. Oke. Kalau x bar itu apa? X bar itu apa? Sample mean. Oke. Apakah x bar sama dengan mu x? Sama, Pak. Sama persis? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Mendekati. Dalam kondisi apa x bar itu akan sama dengan mu x? Dalam kondisi Saat variannya kecil, Pak. variannya kecil. Salah. Ya, jadi 2 poin buat kamu. X bar itu akan mendekati mu x ketika sampelnya representatif. Ya, jadi kalau ditanya misalnya berapa rata-rata tinggi badan kelas 305, kita cuma ngambil sampel laki-laki semua, ya jelas tinggi-tinggi. Artinya sampelnya representatif tidak? Tidak, ya, karena tidak mewakili populasi. Jadi semua orang sekelas, gitu, ya. Jadi kalau kalian mau ngambil sampel representatif gimana ya? Berarti ukur tinggi, ambil sampel sebagian laki-laki, sebagian perempuan, sebagian yang duduk di depan, sebagian yang di tengah, sebagian yang di belakang. Kita ngambil sampel supaya duduk paling depan gitu, enggak, tapi diacak seperti itu. Ya, ketika kita melakukan sampling yang baik, sampling yang representatif, maka nilai X bar itu akan mendekati, sama persis sih, tapi akan mendekati jawabannya, ya, seperti itu. Oke. Oke, nunjuk siapa tadi? Irfan? Nomor 12, Pak. 12 siapa? Saya, Pak. Siapa? 12 itu? Saya, Oke. Pak. Apa artinya ini? Itu artinya conditional expectation bentar Pak, bentar.
Population saat X, population saat X dan population saat X ketika Y besar sama dengan Y kecil. Perbaiki. Coba saya kasih kesempatan sekali lagi. Ini ya Pak. Itu artinya expected value dari X ketika Y sama dengan Y kecil. Ya, betul. Ya, kemudian kenapa dikatakan sama dengan? Dikatakan sama dengan yang mana? Itu kan kotak. Kotak itu kan ada sebelah kiri ada sebelah kanan kan? Iya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini mu-nya itu sama dengan conditional expectation ya. Mu-nya itu sama dengan expected value-nya. Mu itu artinya apa sih? Kenapa, Pak? X-bar itu artinya apa? Kenapa, Pak? X-bar itu artinya apa? X-bar. Mu-nya, Pak. X-bar itu apa? Ini udah saya jelasin di pertanyaan sebelumnya. X-bar itu apa? X-bar itu sama dengan sampel mean-nya, Pak. Oke, kalau mu itu apa? Mu itu population mean-nya. Oke, berarti kalau mu X? Kalau mu X berarti population dari X-nya. Ya. Berarti mu X itu artinya populasi dari bukan. Mu itu kan population mean. Jadi kalau mu X adalah population mean dari X. Iya, Pak. Ya, atau rata-rata populasi, ya kan? Rata-rata X dari populasi, kan gitu ya? Iya, Pak. Kalau mu X kemudian di garis lurus Y itu artinya apa? Artinya adalah jadi apa? Populasi dari X ketika Y-nya sama dengan Y. Iya, betul. Jadi population mean of X conditional on Y, atau bahasanya adalah rata-rata X dari suatu populasi dengan karakteristik Y, seperti itu. Misalnya gini, rata-rata tinggi badan dari orang Indonesia dengan karakteristik rambutnya pirang. Ya? Atau misalnya rata-rata tinggi badan dari orang Indonesia itu kan selalu mu X gitu ya. Rata-rata tinggi badan orang Indonesia dengan karakteristik laki-laki. Atau rata-rata tinggi badan orang Indonesia dengan karakteristik suku Jawa, kayak gitu. Jadi Y-nya itu adalah karakter khusus. Gitu. Ya, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu namanya conditional expectation. Jadi conditional expectation itu berbeda dengan conditional probability. Ya, paham ya? Kalau conditional expectation itu PDF, sama dengan PDF. Jadi conditional expectation itu fungsinya ini, F kecil kali X. Conditional expectation itu adalah fungsi biasa, PDF. Sedangkan conditional probability itu rumus. Ya, conditional probability adalah probability of X sama dengan kecil, biasanya kecil dibagi marginal probability dari Y. Rumusnya. Ingat ya, jangan kebalik-balik. Kadang orang suka bingung bedain conditional probability sama conditional expectation. Kasih, Pak.
Oke, tunjuk siapa? 13, Pak. Oke, siapa nomor 13? Saya Pak Lutfi hadir. Lutfi. Oke, Lutfi, pertanyaan saya adalah, lihat ini pada B. Ya, Pak. Kenapa di sebelah kanan B-nya hilang? Kenapa B-nya hilang? Oke, minus buat kamu ya. Yang lain? Saya nggak nunjuk. Yang mau dapat poin 2, silahkan angkat tangannya, langsung ngomong. Kenapa B-nya hilang? Enggak, jadi itu mau direvisi sama Ayu. Soalnya ada yang ngajuin. Ada? Lutfi, mau jawab Lutfi? Karena varian AX yang plus B itu kuadrat dari varian yang X, Pak. Salah. Kan saya tanya kenapa B-nya hilang. Kamu tidak menjawab pertanyaan itu. Enggak, kamu nggak dapat penalti ya. Siapa? Yang bisa jawab dapat poin 2. Almira. Sinta nomor 26. Fandi nomor 28. Reza Secil. Kok nggak ada yang bisa jawab ya? Saya Pak, coba Pak. Oke, kenapa? Gimana? Karena itu bukan masuk variabel X besar itu bukan ya Pak? Salah, bukan. Jawabannya adalah karena B itu adalah suatu konstanta. Konstan ya. Varians dari konstan itu adalah 0. Ya. Jadi standar deviasi dari suatu konstanta itu 0. Jadi kalau kamu punya sebuah fungsi Y sama dengan 2X gitu ya. Y sama dengan 2 gitu ya. Jadi misal Y sama dengan 2 itu kayak gini nih. Y sama dengan 2 itu artinya Y-nya kan begini ya. Apakah ada variansnya? Nggak ada. Mungkin nggak garisnya lontar-lontar kayak gini. Nggak mungkin. Jadi kalau Y sama dengan 2, ini pasti variansnya 0. Karena dia konstan. Sedangkan X yang ini adalah random variable. Kalau random variable pasti punya varians. Seperti itu. Jadi kenapa B-nya hilang? Karena varians. Ketika kita memodifikasi suatu fungsi dengan menambah atau mengurangi konstanta, itu tidak merubah varians dari fungsi tersebut. Ya, kenapa? B varians dari suatu konstanta itu 0. Kecuali kalau kita kalikan ya. Misalnya B kali X gitu ya. A dikali B kali X. Nah itu pasti rubah itu variansnya. Tapi kalau kita tambah atau kita kurangkan, variansnya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena B adalah suatu konstanta. Ya. Itu ada di prinsip yang mana ya? Mana?
Ada di buku ya. Oh nggak ada di sini ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan sebelum saya tanya. Kalau nggak ada yang nanya, kita bisa cukupkan kuliah hari ini. Pak, Ya. saya mau nanya Pak, yang di slide ke-8. Apa? 9 maksudnya Pak, yang di bawah. Bawah 9. Iya. Nah, itu kan Pak ada probability X lebih dari 2. Itu Pak kenapa jadi equal dengan 1 dikurang probability X kurang dari sama dengan 2? Karena 1 kurangnya itu Pak dari mana? Ya, karena ini namanya CDF ya. Ya kan? Kalau CDF kan begini. Nah, ini ya. Nah, sumbu X-nya adalah angka 1 sampai angka 6. Anggap dadu lah gitu ya. Ini yang anggap dadu angka 1 sampai angka 6 gitu ya. Kalau ditanya probability of X lebih besar dari 2, yang kedua, maka yang ditanya adalah luas area yang ini, yang kuning. Gitu. Yang ditanya luas area yang kuning. Berapa probability dari X lebih besar daripada 2? Jadi ke kanan yang kuning. Itu kan lebih besar yang kanan. Dan kita tahu bahwa CDF itu, luas area CDF itu adalah berapa? 1 kan? Luas area yang warna hijau ini. Nah, ini yang warna hijau itu luasnya adalah 1. Berarti kalau ditanya berapa luas area yang warna kuning adalah 1 dikurangi yang ini, hijau diarsir. Yang hijau diarsir itu definisi dari ini. X lebih kecil sama dengan 2. Paham maksudnya? Paham Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, yang mau bertanya, silakan. Izin Pak. Ya. Kalau mau bertanya tentang yang kami disuruh bikin grafik kemarin bisa kan Pak? Gini Pak, jadi saya bingung itu waktu di grafik kemarin kan ada 3 jenis grafik itu Pak. Tapi ada misalnya contohnya satu yang dari video Bapak kemarin, PDF, GGRM. Sedangkan nilai yang dipakai untuk membuat grafik itu dari yang itu Pak, probability unsunrise-nya Pak. Kenapa? Saya bingung sama kenapa penamaannya jadi PDF Pak. Padahal kan yang diambil dari datanya dari yang unsunrise Pak. Coba bikin sebuah kalimat tanya. Gimana ya kalimat tanyanya? Kan yang nama PDF-nya itu Pak ada yang PDF GGRM binomial misalnya. Nah, sedangkan waktu gini, kalau kamu nggak bisa bertanya dengan baik, berarti kamu nggak paham apa yang kamu tanyakan. Jadi kalimat tanya itu adalah apa warna baju saya, bagaimana, mengapa, gitu loh. Coba bikin kalimat tanya yang benar. Biasanya jawabnya gampang. Mengapa dinamainya histogramnya itu adalah PDF, sedangkan data yang dipakai sebelumnya adalah yang dari unstandarized. Oh iya, karena ini lihat, kalau kalian lihat ini kan B4 dibagi 245, ya kan? B4 itu adalah frekuensi. Jadi kalau angkanya frekuensi, jadi kalau sumbu Y-nya itu frekuensi, itu namanya histogram.
Tapi ketika sumbu Y-nya itu adalah sebuah probabilitas atau dalam satuan persentase, itu kita sudah menyebutnya sebagai PDF, probabilitas, probability density function. Gitu. Ya. Jadi boleh-boleh ya nggak apa-apa. Justru yang ini kan kita bikin PDF. Kecuali kita bikin histogram. Kalau bikin histogram maka sumbu Y-nya adalah frekuensi. Nah, bagaimana menghitung probabilitas? Probabilitas adalah frekuensi dibagi 245 dibagi jumlah observasinya atau jumlah sampel atau jumlah populasi. Seperti itu, paham? Oh iya Pak, makasih Pak. Coba, kamu tadi yang nanya siapa namanya? Afif Pak. Oke, saya tanya sama kamu ya. Apa bedanya standarized sama unstandardized? Kalau yang Tahu apa bedanya? Nggak tahu, saya jawab aja ya. Standarized itu contoh gini, contoh GDP. Kan kamu udah pernah belajar makroekonomi? semester ini Pak. Semester ini pasti udah masuk GDP kan? GDP kan pertemuan kedua apa tiga ya nggak? Iya Pak. Nah kan GDP itu misal sekarang tahun 2020, maka GDP tahun 2020 bisa 14.000 triliun, tahun 2019 19.000, tahun 20 20.000, tahun 21 21.000 triliun, gitu ya. Itu standarized atau not standarized? Not ya Pak. Nah, bagaimana caranya menstandarkan GDP? Atau yang kita sebut sebagai real GDP. GDP real. Disesuaikan dengan inflasi ya Pak. Disesuaikan dengan inflasi atau dibagi dengan tahun dasar. Ya, jadi misal tahun dasarnya itu apa namanya? 2000, ya berarti GDP tahun 2000 bisa 10.000. Nah, tahun ini 20.000 ya berarti 20.000 dibagi 10.000 kayak gitu. Ya. Jadi dibagi sesuatu. Nah, kalau data ini probabilitas yang sifatnya unstandardized. Gimana caranya di-standardize? Probability tersebut dibagi dengan standar deviasinya. Ya, dikurangi min dibagi standar deviasinya. Dan kita tahu bahwa kalau distribusi itu normal, min-nya adalah 0. Jadi probability dikurangi 0 dibagi standar deviasi. Standar deviasinya 1. Jadi X dikurangi 0 dibagi 1. Ya hasilnya tetap X. Gitu. Paham maksudnya? Oh iya Pak. Ya, itu caranya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Jadi saya minta tolong, saya tahu kalian belum dapat statistik gitu ya, tapi ini sudah apa? Kalian bisa ngerjain nanti statistik sudah bisa lah. Sudah langsung tinggal UAS gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Makasih semuanya. Salam. Oke.